Tribuners, coba tebak, aku lagi di bawah pohon apa nih? Pohon alpukat. Gak nyangka kan alpukatnya gede banget. Katanya ini adalah salah satu hobi dari Ibu Diah Retno Sulistiawati. Beliau ini adalah kepala dinas, aduh saya agak lupa nih, panjang banget. Pengendalian penduduk, apa lagi? Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Aduh banyak banget ini. Kepala dinas yang paling panjang. Oke. Katanya selain jadi ketua PKK ya, juga jadi kepala dinas tadi yang panjang itu. Saya nggak bisa ngulangnya ini. Oke. Terus juga hobi ya, sama berkebun. Apa aja nih Bu yang udah ditanam? Apa ya? Sebenarnya ini bukan hobi saya aja sih, ini sebenarnya juga hobi Bapak. Jadi biar kita seimbang kan gitu. Kebetulan di lingkup pendopo ini masih cukup luas. Nah, kebetulan kita kira-kira menanam yang bermanfaat yang bisa dinikmati banyak orang. Maksudnya tidak bisa dinikmati sendiri kayak gitu ya. Alhamdulillah ini kita nanam banyak pohon buah. Kayak buah alpukat. Nah, untung masih ada yang kesisa di atas. Malah sebenarnya berbuah semua nih, di atas banyak, tapi kebetulan sudah musim panen, jadi udah dipanen. Jadi ada alpukat, ada duren gitu, kemudian ada sirsak, ada jambu, ada mangga, macam-macam, ada nangka dan banyak lah. Pokoknya buah-buahan yang ada kita tanam aja di sini, yang penting hidup gitu ya. Udah bisa buat jualan itu. Bisa buat buka lapak ya kalau pas panen gitu ya. Oke. Itu sebenarnya hobi dan juga sekaligus memanfaatkan pekarangan yang ada di sini dengan tanaman-tanaman yang tentunya bermanfaat. Oke, nah tadi kan udah jadi ketua PKK, kepala dinas juga, masih sempat-sempatnya nanam pohon. Ada tantangan apa sih Bu? Bisa mengemban tugas sebanyak itu, masih sempat-sempatnya juga nih menanam pohon. Jadi justru nanam-nanam itu selain hobi itu juga jadi ini media refreshing gitu. Jadi kita kalau lagi mungkin banyak kerjaan, banyak yang dipikirin, sejenak ayo kita lihat tanaman kita udah berbunga belum, udah berbuah belum ya gitu kan. Anggrekku pada kuncup apa enggak ya. Nah, itu salah satu sebenarnya saya sama Bapak itu menjadi salah satu tempat refreshing kita. Jadi ya memang ini momen-momen yang selalu kita rindukan, ngerawat tanaman, ngerawat apa. Jadi ini salah satu untuk meningkatkan mood ya. Jadi nih Bu, dia nih mood terus ini, bahagia terus. Amin, harus dong. Oke. Karena hidup cuma sekali, harus bahagia. Oke. Tadi kan kepala dinas termasuk juga yang keluarga berencana ya. Ada juga pengendalian penduduk dan lain-lain gitu. Nah, itu katanya kemarin saya dengar Kampung KB yang Abinaya itu dapat terbaik 2 nasional ya? Betul sekali, tidak salah. Berarti gak salah info nih. Kok antenanya tinggi banget sih? Tribun dilawan. Oh, iya dong. Iya, alhamdulillah kami di tahun 2025 ini kebetulan dari Kemenhub Bangga biasa selalu setiap tahun memberikan apresiasi untuk kelompok kegiatan yang ada di wilayah. Salah satunya adalah dengan apresiasi Kampung KB dan alhamdulillah ini untuk tahun kedua Kabupaten Wonosobo, Kampung KB kita masuk di juara nasional. Dan tahun ini Kampung KB Abinaya, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek menjadi juara 2 penguatan Kampung KB tingkat nasional se-Indonesia guys, terbaik guys. Oke. Ibu, kayaknya kalau kita ngobrol di sini terus pegel nih berdiri. Iya. Kalau mau ngobrol-ngobrol, nanti tak ajakin kita bisa ngobrol sama teman-teman yang langsung terkait dengan Kampung KB. Itu ada Pak Kades sama Ketua Pokja Kampung KB. Diimport langsung? Iya langsung lah. Biar nanyanya nanti biar jelas sekalian. Oke. Apa sih Kampung KB Candi Mulyo kayak apa? Ayo pindah. Nah, Tribuners, sekarang saya dan Budia sudah tidak berdua lagi, tapi ada tadi temennya nih langsung import dari. Kita imbang ya. Dua cewek, dua cowok ya. Oke. Ya, betul. Ini diimport langsung dari Candi Mulyo nih. Saya langsung
Cus. Oke, singkat banget ya tadi ya. Oke, ada Pak Parman ya selaku Ya, kepala Kepala desa Desa. ya. Kemudian untuk sebelahnya ada Pak Heri Susilo Amin, Ya. Ketua Pokja Kampung KB ya. Oke, tadi kan sudah sedikit ngobrol nih dengan Budia. Katanya menang lomba penilaian ya. Kampung betul, KB evaluasi, terbaik betul. kedua nasional Nasional. gitu. Saya pengen Pak Kades cerita nih, gimana bisa begitu Pak? Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kampung KB Abinaya ini telah menjuarai di tingkat nasional, yaitu juara 2. Dalam hal ini kami menyampaikan upaya kami selaku kepala desa bersama Pokja Kampung KB selalu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di Desa Candi Mulyo. Nah, dari upaya kami selaku kepala desa selalu bersinergi dengan pemerintah desa maupun dan warga, selalu edukasi untuk mengajak dan memberi tahu, mengarahkan apa arti dari Kampung KB itu. Karena Kampung KB itu bukan hanya mengurusi tentang KB saja, tapi tentang kampung berkualitas tersebut. Namun dari hari demi hari, bulan terus selalu berupaya untuk pendekatan dengan masyarakat, terus memberi arahan dengan masyarakat bahwa kegiatan Kampung KB ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat khasiatnya itu memang luar biasa karena setelah terdirinya Kampung KB, Desa Candi Mulyo menjadi maju. Oke, terima kasih nih. Selanjutnya ke Ketua Pokjanya nih. Ya, Menghadapi penilaian itu kan pasti ada tantangannya ya. Apa aja itu Pak kira-kira? banyak sekali tantangannya kalau kita berbicara dengan kronologi awal bahwa kita dicanangkan di tahun 2017 dan mimpi itu baru diraih di tahun 2024. Ini durasi 7 tahun panjang. Ternyata tantangannya paling banyak adalah bagaimana tadi yang disampaikan Pak Kepala Desa, mengedukasi masyarakat bahwa yang dulunya kita tahu bahwa Kampung KB masyarakat luas tahunya itu hanya sekedar KB konvensional, implan, dan lain sebagainya. Namun ternyata setelah kita memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat sadar bahwa Kampung KB ini adalah gerakan yang menyeluruh holistik dari semua elemen masyarakat, baik nanti kita bisa kerjasama dengan instansi-instansi di atas kita, instansi terkait, mendukung support terhadap adanya Kampung KB. Nah, itu satu. Yang kedua, tantangannya adalah bagaimana data itu diperoleh. Karena kami yakin bahwa segala sesuatu kebijakan dari Bapak Kepala Desa itu pastinya harus berdampak kepada masyarakat. Nah, dampak ini akan dirasakan manakala permasalahan yang ada di masyarakat kita petakan. Oke. Itu salah satunya adalah tantangan yang ada di kami. Berarti edukasi dan data ya, Iya. gitu ya. Tapi terselesaikan dalam 7 tahun, lumayan Iya, lama ya. lama sekali. Oke. Nih, saya juga pengen tanya ke Bu Diah nih. Kalau ngomong KB, saya tuh taunya keluarga berencana. Habis itu pengendalian anak, udah gitu aja. Sebenarnya kalau Kampung KB itu maknanya gimana sih nih dari Bu Kepala Dinasnya ini? Jadi ya mungkin awalnya dulu memang Kampung KB itu memang kampung keluarga berencana gitu, orang tahu, orang awam taunya kayak gitu ya. Jadi kampung yang dimana desa itu program keluarga berencana dan pengendalian penduduk itu berjalan dengan baik. Hanya orang taunya itu pokoknya akeh sing wis KB atau mungkin yang harusnya KB pokoknya sudah KB kan kayak gitu. Tapi sebenarnya pemahaman tentang Kampung KB itu bukan dari sisi itu aja. Jadi Kampung KB itu adalah satuan wilayah setingkat desa ya. Desa atau kelurahan di mana di desa atau di kelurahan itu terdapat integrasi, kolaborasi, konvergensi,
hubungannya dengan bagaimana pemberdayaan seluruh lini masyarakat ikut terlibat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Jadi seluruh komponen yang ada di desa itu terlibat semua bagaimana untuk bangun desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yo ibaratnya kalau dengan bahasa yang mudah tuh gini ya, yo anak-anak iki yo sehat kabeh, sing sekolah yo sekolah kabeh. Kemudian para keluarganya juga keluarga bahagia, sejahtera, hubungan suami istri mereka juga baik, keluarga sakinah mawadah warohmah gitu ya, ekonominya juga jalan kayak gitu. Kemudian para lansianya di sana, kalau ada lansia simbah-simbahnya itu juga berdaya, simbah-simbah iki yo sehat, perangkat desane itu yo berfungsi dengan baik, maksimal, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kayak gitu. Termasuk di dalamnya bagaimana di kampung KB ini manakala ada persoalan-persoalan bisa diselesaikan. Dan data kampung KB ini sebagai salah satu pusat dan sumber data yang dapat digunakan oleh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk menentukan kebijakan yang terbaik. Nah, itu sebenarnya kunci kampung KB. Bukan pengendalian anak aja. Jadi bukan urusan pengendalian anak saja, tetapi menyangkut berbagai hal dan berbagai komponen yang itu tujuannya satu. Ingin seluruh masyarakat ini berkualitas. Begitu, Mbak. Tadi bahagia sejahtera. Bener nggak nih warganya nih bahagia sejahtera nggak? Bahagia, sejahtera, sukses semuanya. Berarti tingkat kebahagiaan nomor 2 nasional nih. Bener, Jawa Tengah itu tahun 2024 pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional, Jawa Tengah itu menjadi salah satu provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Jadi Jawa Tengah itu menjadi salah satu warga masyarakatnya itu indeks kebahagiaannya memang bagus, baik. Termasuk berarti penyokongnya mana? Wonosobo. Termasuk mana? Ya Candi Mulyo gitu. Oke. Nah kalau kamu KB sendiri di Wonosobo ada berapa, Bu? Jadi alhamdulillah di tahun 2024 semua desa, semua kelurahan di Kabupaten Wonosobo sudah menjadi kampung KB. Ada 265. Wow, banyak 236 desa dan 29 kelurahan. Semua sudah terbentuk menjadi kampung keluarga berkualitas. Begitu. Jadi Wonosobo sudah semuanya. Ini berarti kerja beneran nih? Enggak, saya kan dibantu semuanya ya, teman-teman. Pihak termasuk. Iya, Kepala bareng-bareng desa. dukungan Pak Kepala Desa ini juga menentukan dan tentunya semangat para pokja. Oke, nah untuk Pak Kadi sendiri nih, bagaimana sih peran perangkat desa untuk memastikan kalau program ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu? Ya, kami selaku kepala desa, yaitu untuk berperan di kampung keluarga berkualitas ini ya termasuk memberi kebijakan. Apa nih Pak kebijakannya? Kebijakan tentang anggaran-anggaran yang masuk ke kampung KB tersebut. Ada beberapa inovasi program kegiatan yang sudah tertera di kampung KB berkualitas Abinaya tersebut. Berarti anggarannya tepat sasaran, memastikan itu ya? Pasti tepat sasaran karena di situ ada beberapa inovasi yang diluncurkan pada saat penilaian, dan inovasi program kegiatan itu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Candi Mulyo pada umumnya. Oke, keren. Nah, ini untuk Pak Heri nih. Menggerakkan partisipasi masyarakat itu kan agak sulit ya Pak ya? Pasti. Gimana sih biar mereka itu mau terlibat gitu? Yang pertama tadi edukasi ya, pastinya itu edukasi. Yang kedua, bahasanya wong Jawa itu nguwongke. Ngewongke. Ngewongke. Ya. Ngewongke. Tahu Memanusiakan. Karena kita mencoba berkolaborasi dengan berbagai macam elemen di masyarakat. Masyarakat kita banyak, memang ada 7.000 sekian penduduk gitu. Nah, masing-masing itu bagaimana caranya memposisikan mereka, mengedukasi mereka bahwa kampung KB ini bukan hanya tadi yang disampaikan
tidak hanya sekedar 2 anak cukup dan lain sebagainya. Tapi Kampung KB ini adalah inovasi menyeluruh masyarakat, programnya semua dijalankan, support dana desanya, support dari instansi terkait, dan yang jelas yaitu tadi bagaimana caranya segala sesuatu itu direncana dengan baik. Dan untuk perencanaan ini kita semuanya ikut serta. Oke. Sebagai contoh gini, di bulan kemarin, di bulan Juli, kita sudah mengadakan musyawarah dusun. Itu menggali permasalahan yang ada di masing-masing dusun. Itu akan dibawa nanti di Musrenbang Des di September bulan ini. Nah, disitulah nanti Bapak Kepala Desa akan memberikan kebijakan. Bahwa yang dulunya kita tahu pembangunan desa itu pemikiran masyarakat pada fisik. Tapi dengan adanya data yang bagus, permasalahan yang ada kita munculkan itu ya mereka sekarang bahwa pembangunan desa itu enggak hanya fisik, ada pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Oke, jadi lewat edukasi itu ya untuk cara meningkatkan partisipasinya gitu. Dan mereka juga antusias ya? Sangat antusias. Nambahi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdes berkaitan apa yang disampaikan pada saat Musrenbang Des. Setelah data adanya Kampung KB ini, pada saat belum ada data yang valid ini, dalam pemusyawarah itu selalu berebutan anggaran, selalu berebutan anggaran. Gonyong sing penting, Pasti. penting kayak gitu loh. Setelah ini semuanya terforsir pada data kegiatan yang pasti, dan setelah itu yang jelas skala prioritas kita tentukan di Musrenbang tersebut. No debat ya kalau udah ada data ya. Jelas kan, iya. Data itu tidak ada debat yang begitu signifikan. Oke. Nah, kalau misalkan dari tingkat kabupaten sendiri nih Bu, dukungannya apa aja sih? Yang jelas kita kalau dukungan dari tingkat kabupaten ya otomatis kita kebijakan. Kebijakan tuh dalam arti ya apa saja yang payung-payung hukum, kemudian petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka untuk bagaimana program Kampung KB ini bisa terselenggara, itu otomatis itu kebijakan itu yang utama. Kita sudah punya Perbup, kita sudah punya instruksi Bupati, kemudian kita juga punya keputusan Bupati sampai dengan surat edaran Sekda, baik berkaitan dengan penguatan Kampung KB, kemudian petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan Kampung KB, pembentukan Kampung KB dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya anggaran. Nah, memang kalau untuk anggaran itu memang kami akui memang kalau dari sisi pemerintah kabupaten kita memang masih sedikit ya, minim dalam arti karena memang di awal kemarin memang kita Kampung KB yang terbentuk itu kan memang mipil ya, memang bertahap seperti itu. Dan dengan adanya kebijakan itu, dukungan anggaran otomatis akan banyak tersupport oleh anggaran yang ada di masing-masing desa. Jadi kita supportnya adalah bagaimana agar masyarakat itu tahu dan paham bahwa ayo untuk kemajuan desa itu ya harus dimulai dari kita, oleh kita, yang nantinya juga untuk kita. Gitu. Nah, oke. Seru ya ternyata ya. Saya pengen Pak Heri nih cerita nih sedikit nih. Ada nggak sih suatu program yang sederhana sebenarnya, tetapi akhirnya malah berdampak besar? Mungkin bisa diceritakan gitu. Ya, baik. Di kami itu ada inovasi Airku. Itu adalah sebuah inovasi yang mana diawali dengan kalau kita bicara wilayah Candi Mulyo itu Galiance ya Bu. Oke, Galiance. Otomatis kesediaan air di sana semakin menyusut itu. Nah, kita coba memberikan edukasi kepada masyarakat, satu, reboisasi lah lahan-lahan. Yang kedua, kecukupan air bersih di kami kan sangat terbatas gitu. Nah, akhirnya kita mencoba merengkuh masyarakat. Kalau masyarakat itu mau membutuhkan air, ayo kita berkolaborasi. Artinya apa? Satu, support dari pemerintah desa memberikan bantuan anggaran di masing-masing satu rumah itu senilai 500.000 untuk pengadaan air bersih. Namun demikian, ini menjadi pemantik bagi masyarakat bahwa membutuhkan air bersih itu sangat penting. Masyarakat akan
tertarik. Akhirnya masyarakat swadaya sendiri. Bahkan di kami hampir semua rumah yang jumlahnya 220 kakak itu semuanya terair bersih, dan mereka mengadakan swadaya masing-masing kakak itu 1 juta. Bisa menghitung kalkulasinya 2 miliar itu dari masyarakat swadaya. Nah, ini salah satu. Padahal kita punya 25 inovasi di Kampung KB ini. Ini baru satu. Sibuk nih ternyata. Oke, berarti hanya dari air yang tadi. Itu baru satu loh baru ya. satu. Itu baru satu. Satu. Kalau diceritain Dilihat dari satu sisi. durasinya Besok 24 jam nggak selesai gimana? ya udah saya minta Iya. satu deh program dari Kampung KB Abinaya. Abinaya ya. Iya. Itu yang kira-kira bisa ditularkan di desa lain nih. Hampir semuanya bisa ditularkan. Yang paling menarik aja kalau diceritain semua nanti katanya sampai besok nih. Yang paling bagus. Iya, yang paling bagus coba. Kalau kami yang inovasi yang pernah kami pantau yaitu program ternak kambing untuk Anak muda. Terekam, oke keren nih. Terekam mungkin kecuali kami Pak Seses juga memberi arahan cerita tentang inovasi yang lainnya mau apa, karena ada beberapa pemuda remaja yang di situ kepingin menggali dari ternak kambing tersebut, sehingga kami memberi kebijakan terhadap remaja, memberi anggaran, dan di situ anggaran dikelola oleh Kelompok kelompok remaja. remaja yaitu Karang Taruna. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang dan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan sosial di desa Candi. Keren Yang loh. kami terima. Soalnya anak muda kan biasanya suruh angon kambing itu. Nggak mau. Iya, nggak mau. Suruh bertani aja susah kan gitu. Apalagi ini kok ada yang mau terekam gitu ya. Ternak kambing maksudnya. Saya bilangnya angon. Bahkan kami insya Allah akan menambah itu satu program Masih. lagi. Waduh, apa nih? Satu program Bocorannya nih Jangan dikasih nih. Ya, jangan inovasi Yaitu- baru lagi tuh. petani milenial. Oke. Ya, karena sampai saat ini yang saya rasa bahwa anak-anak remaja itu bertani itu sungkan. Sungkan itu apa ya? Malu, malas, malas. gitu, betul. Senangnya itu yang Instan hasil mudah. instan, yang Iya. mudah, yang cepat hasil dan sebagainya. Langsung kaya ya. Kalau itu kan terjadi, kalau tidak terjadi nanti juga apa ya? Karena di Candi Mulyo tanahnya subur, terus lahannya memang luas untuk petani. Kalau sampai sedini mungkin tidak diajari seperti itu, nanti penerusnya siapa? Ya, yang khawatirkan saya seperti itu. Maka dari itu, insya Allah untuk program inovasi unggulan kami yaitu petani milenial, insya Allah akhir ini akan kami terapkan di desa. Yes, keren. Menambahkan Tambah. Mbak, Oke, ini ya, malah untuk ketagihan nih. petani milenial itu ternyata di Candi Mulyo ada satu petani muda. Ini juga jebolan sekolah dari Jepang. Wih. Oke. Dan sekarang Tuh lu yo. dia itu mengelola lahan hampir 15 hektar untuk umbi ya Pak? Umbi yakon. Bukan, Oh, umbi. bukan. Umbi manis. Oh, Itu. Beda lagi nih, ada Itu umbi manis. itu. Sudah ekspor dia. Itu. Umbi manis kelebihannya apa nih? Umbi manis Selain itu beda manis sama ya? ketela pohon. Beda, Bu. Oh, apa itu? Benih Kalau namanya apa? bahasa Jawanya muntul. Oh, tela mondol. Iya. Tela mondol. Ya, muntul itu. Betul, betul. Ketela yang manis itu. Ketela ya. Oke. Mereka dia memang saat ini diawali dari kelompok tani gitu. Dia lahir dari salah satu penggerak Kapoktan gitu, tapi alhamdulillah dia bisa menempuh pendidikan di Jepang, ternyata ilmunya dibawa ke sini dan sekarang dikembangkan di Candi Mulyo. Insya Allah mungkin masyarakat
yang ke situ semakin banyak yang Tertarik ya? tertarik Pada banyak ke yang situ, tertarik ya, banyak. karena mungkin hasilnya Ya. keren Ekspor ya sampai ya. Sampai Iya, ekspor ke Australia, Ini Amerika, Iya, ya. ada Wow. itu. Wow. Orang Amerika makan muntul. Kita malah berusaha makan pizza. Salah ya? Enggak. Ini termasuk milenial enggak sih? Saya iya. Oh, termasuk milenial ya? Gimana? Suka bertani nggak kira-kira? Karena Gantian saya jadi host. Oke, lanjut. Oke lanjut. Saya aja deh yang jadi host nih. Oke, ini berarti saya sekarang ke Bu Diah nih. Kalau dari program Kampung KB sendiri ini sebenarnya bisa nggak sih Bu kolaborasi dengan misalkan PKK atau mungkin lembaga lain gitu? Oh, otomatis. Karena Kampung KB tadi kan melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Berarti termasuk di dalamnya PKK, ya kemudian desa. kelompok-kelompok kegiatan, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, ya tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian termasuk di dalamnya juga lintas sektor yang ada di desa maupun yang ada di atasnya, dalam hal ini yang ada di kecamatan dan ada di kabupaten. Kampung KB ini sangat luas, makanya saya bilang Kampung KB, makanya tadi saya bilang, kalau manakala ada persoalan, kemudian ada hal-hal yang memang belum bisa diselesaikan di Kampung KB, di desa, nah ini boleh, silahkan untuk bisa disampaikan ke kecamatan, disampaikan ke kabupaten, lah nanti kecamatan, kabupaten kita akan membantu bagaimana solusinya. Karena tentu kalau mungkin Candi Mola sih udah oke ya, Iya. enggak inilah. Tapi yang masih ada mungkin desa, kelurahan lain atau kampung KB lainnya yang mungkin ada persoalan-persoalan yang memang skupnya tidak bisa diselesaikan di tingkat desa dan itu membutuhkan keterlibatan seluruh sektor untuk bisa ikut serta membantu dan mengudari persoalan kayak gitu. Oke, saya juga pengen nanya nih, dari program yang udah dijalankan sudah kolaborasi dengan mana aja nih? Banyak sekali, Mbak. Hampir puskesmas ada ya, Bu. Puskesmas ada, dinas pendidikan. Hampir semuanya. Puskesmas contohnya apa nih? Penanganan stunting, Penanganan stunting, Oke. jelas posyandu, tadi, posyandu, kesehatan ibu, kesehatan, anak, semuanya. kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan. Iya, berkaitan Masih kesehatan lagi. otomatis puskesmas. Puskesmas. Iya. Iya. Oke, dinas pendidikan? Dinas pendidikan, anak tidak ATS, sekolah, anak tidak kejar sekolah. bakat. Gitu. Nanya apa lagi? Pertanian. Kayak nanya, jawabannya ada terus nih. Bantuan anak sekolah kami Iya, berikan. dengan Dinsos, bantuan-bantuan yang ke masyarakat yang Iya. yang tidak mampu. Kemudian RTLH dan sebagainya banyak, semua terlibat. Jadi semua ngeroyok Kampung KB. Berarti memang anggarannya bukan cuma dari Desa. Oh, dari enggak. desa, oke. Tidak hanya dari desa, jadi Kita seluruh pernah dapat CSR 500 juta, Bu. Iya. Iya. Tuh. dari mana itu? Dari Australia. Tuh. Waduh, sampai dari luar negeri nih. Iya. CSR-nya untuk apa itu? Jamban sehat. Jamban sehat. Iya, Itu jamban jamban sehat sehat. maksudnya gimana? Jamban di luar kan? Ya, itu masyarakat di setiap kami dinamakan inovasi kita. Jasetan. Apa nih? Ini Jamban lucu-lucu sehat, banget nih, Bu, ada. sadar kesehatan. Jamban sehat, Jamban sehat, sadar kesehatan. Iya, itu Jasetan. Iya. Oke, ngeri. Oke, jasetan itu jamban. sehat, sadar kesehatan. Nah, jambannya itu di luar gitu. Ya, ada Jadi jamban untuk keluarga gitu loh, untuk untuk rumah-rumah keluarga. penduduk Candi Molo yang belum punya jamban. Oke. Kan dulu masyarakat Kabupaten Wonosobo itu kan masih ada budaya yang mohon maaf kalau buang air besar Di itu di kolam, di sungai gitu. Makan ikan terus ikannya cuma dengan jamban sehat itu berarti bangun jamban yang sesuai dengan kriteria kesehatan begitu. Aduh, saya jadi ketawa ini. ya memang seperti itu. Iya. Beraknya di kolam, dimakan ikan, ikannya dimakan. Kembali lagi. Nanti udah perlu. Iya. Tapi itu dulu. Dulu. Sekarang sudah teratasi masyarakat ya? dia sudah kita sudah sadar. ODF. Tahun ini Ya. 2025 ODF kita. Oke. Nah, saya pengen tanya nih ke Bu Diah nih. Rencana dari kabupaten apa ini, Bu, untuk mungkin mengembangkan gitu ke desa-desa lain gitu. Ya kalau kami di Dinas KB karena seluruh desa dan kelurahan memang sudah menjadi Kampung KB, tugas kami tentunya satu menguatkan. Kemudian bagaimana kita memberikan
pemahaman, kadang kita refresh kembali. Kan kalau Candi Mulyo ini udah semangat-semangat memang, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan desa-desa yang lain kan mungkin semangatnya belum beda kayak Candi Mulyo. Nah ini kita refresh kembali, mainkan kembali bagaimana program Kampung KB. Yang jelas kita juga melakukan pembinaan, bimbingan, dan juga evaluasi. Nah ini setiap tahun evaluasi. Candi Mulyo ini adalah salah satu kenapa dia juara 2 nasional karena hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang kita lakukan setiap tahun untuk seluruh desa kelurahan karena sudah menjadi Kampung KB. Nah, termasuk di dalamnya Candi Mulyo itu pada saat tahun 2024 kemarin itu terbaik di Wonosobo. Makanya makili Wonosobo untuk maju tingkat nasional. Nah, nanti tahun berikutnya sama akan kita evaluasi terus. Mana nih kriteria ya Kampung KB? Jadi kriteria Kampung KB itu kan ada kriterianya ini. Kampung mulai dari kampung kalau paling bau, kalau Candi Mulyo itu sudah paripurna sudah paripurna itu tingkatan paling tertinggi, paling atas gitu. Jadi di Wonosobo itu ada beberapa kriteria Kampung KB, ada paripurna, ada Kampung KB kriteria sebelum paripurna apa Pak? Berkembang. Nah, kemudian ada mandiri dan sebagainya. Jadi kriterianya beberapa. Nah, otomatis kita maunya ya seluruh Kampung KB Kabupaten Wonosobo itu menjadi paripurna. Atau istilahnya kalau sekarang itu berkelanjutan. Nah, istilahnya itu berkelanjutan. Jadi kita tingkatkan dari grade-nya. Grade di sini di bawah naik, yang di sini naik lagi, yang akhirnya menjadi Kampung KB yang berkelanjutan. Begitu, Mbak. Oke, berarti yang di paripurna itu sudah ada berapa Kampung KB kalau di Wonosobo? Kita kalau di Wonosobo ada 168. Wah, serius ini? Iya kan separuh dah. Bagus. Ya kalau enggak berarti enggak kerja dong. Berarti kerja beneran ini. Iya dong gitu iya. Oke. Nah itu pun juga selalu kita evaluasi. Kadang bisa turun, yang sudah paripurna bisa turun. Atau juga yang alhamdulillah rata-rata naik. Oke nih. Menarik sekali ya, sudah lebih dari setengahnya ternyata di Wonosobo nih, bisa ditiru nih. Oke, nah kemudian nih yang terakhir nih, saya pengen untuk Pak Kades dan Pak Ketua Pokja menyampaikan harapan ke masyarakat, mungkin dari Pak Kades dulu. Terima kasih. Harapan kami selaku Kepala Desa setelah menjadi juara Kampung KB tingkat nasional, kami tetap selalu memberi support kepada Pokja Kampung KB dan seluruh masyarakat agar juara ini jangan sampai berhenti. Terus kita lestarikan, terus memberi yang terbaik terhadap masyarakat dan nantinya kegiatan-kegiatan tersebut lebih bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Lanjut ke Pak Heri. 7 tahun yang lalu gitu kita masih berjuang bareng-bareng dengan 2.900 desa se-Indonesia. Status kita adalah desa tertinggal. Dan bareng juga sama teman-teman 3.000 sekian, desa kita adalah desa berkembang. Tapi dengan komitmen yang kuat, tekad yang kuat, berbenah selama 7 tahun, ternyata di tahun 2024 kita menjadi desa mandiri. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, yang jelas dedikasi kita untuk melayani masyarakat maksimal. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, kerjanya maksimal. Kalau prestasi itu bonus. Itu aja. Terakhir nih, Bu Dia harus nyampain juga nih ke masyarakat. Baik, tentunya harapan kami di Wonosobo ini seluruh desa dan kelurahan sudah menjadi Kampung KB. Candi Mulyo menjadi salah satu desa Kampung KB terbaik nasional. Ayo, saya mengajak kepada desa dan kelurahan Kabupaten Wonosobo yang lainnya, ayo kita ikuti jejak Desa Candi Mulyo. Karena Kampung KB itu manfaatnya luar biasa, khususnya untuk seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Ayo kita semangat, bergotong royong, kita wujudkan Wonosobo ke depan lebih baik lagi dengan Kampung KB. Terima kasih untuk Candi Mulyo dan terima kasih untuk seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo dan hidup Kampung KB. Semangat. Semangat.
Oke, terima kasih Bu Dia, Pak Parman, dan Ya. Pak Heri atas inspirasinya. Nah, buat Tribuners, semoga praktek baik yang ada di Desa Candi Mulyo ini bisa ditularkan ke desa-desa lain yang ada di Wonosobo. Sekian untuk hari ini, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.